Hello, welcome to my video. In today's lesson, I'm going to elaborate the use of simple present in English. Jadi, selamat datang di video saya. Nama saya Dimas. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan simple present dalam bahasa Inggris. Sebelum kita menuju ke penjelasan, mari kita cari tahu dulu bagaimana cara menggunakan simple present ini, kapan waktunya kita menggunakannya. Pertama, simple present digunakan untuk menerangkan kebenaran umum yang sampai saat ini masih terjadi. Contohnya, matahari terbit dari timur. Sampai saat ini terjadi kan? Kalau nggak terjadi itu namanya kiamat. Kemudian, fakta. Contohnya, Surabaya terletak di Provinsi Jawa Timur. Bandung terletak di Provinsi Jawa Barat. Semarang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Itu namanya fakta. Kemudian rutinitas sehari-hari. Saya biasa bangun jam 6, saya biasa tidur jam 9 malam. Kemudian jadwal. Misalkan, toko ini biasa buka jam 8 pagi. Sekolah ini mulai pelajaran jam 7. Seperti itu. Untuk contoh yang lainnya nanti akan saya tuliskan di sini setelah penjelasan mengenai rumus. Langsung saja kita lihat di papan tulis. Oh ya, yang saya berikan rumusnya di sini adalah kalimat verbal. Jadi, kalimat itu dibagi menjadi dua macam, kalimat verbal dan nominal. Apa itu kalimat verbal dan apa itu kalimat nominal? Kalau kalian masih bingung, kalimat verbal adalah kalimat yang mengandung kata kerja. Kalimat nominal sebaliknya, kalimat yang tidak mengandung kata kerja. Contohnya apa? Dia cantik, dia pintar. Kalimat tapi tidak mengandung kata kerja. Kalau kalimat yang mengandung kata kerja atau kalimat verbal, contohnya apa? Mereka pergi ke sekolah. Kata kerjanya apa? Pergi. Untuk penjelasan rumus mengenai yang kalimat nominal akan saya tuliskan nanti setelah penjelasan yang satu ini. Kita lanjutkan dulu. Kita pergi ke rumusnya. Rumusnya kita bagi menjadi 3 dalam sebuah kalimat. Kalimat itu ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Untuk yang kalimat positif, pertama, subjek, ditambahkan verb one atau kata kerja bentuk pertama, ditambahkan s atau es. Ini adalah kondisional ya. Nanti kita jelaskan kenapa kok harus ditambahkan s atau es. Kemudian ditambahkan dengan objek. Untuk yang kalimat negatif, subjek, do not atau does not, ditambahkan verb one plus objek. Nanti kita juga akan jelaskan yang satu ini mengenai penggunaan do not atau does not. Kira-kira seperti apa nanti penggunaannya. Kemudian kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat tanya. Rumusnya do atau does plus subjek plus verb 1 plus objek. Contoh, they go to school by bus. Mereka pergi ke sekolah menggunakan bis. Kalimat positif. Kalimat negatifnya, they do not atau they don't go to school by bus. Mereka tidak pergi ke sekolah menggunakan bus. Kalimat tanyanya atau kalimat interrogatifnya, do they go to school by bus? Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa kok ada yang menggunakan do, ada yang menggunakan does. Coba kita lihat penjelasan di papan sebelah sini. Kita menggunakan do ketika subjeknya adalah I, you, they, we, atau subjek lain yang jamak. Bisa people atau orang, bisa juga subjek yang lain yang sifatnya itu jamak atau lebih dari satu. Kemudian kita menggunakan does ketika subjeknya itu adalah tunggal. Tunggal itu artinya satu-satunya, misalkan he, she, it, atau subjek lain yang tunggal, misalkan nama, misalkan Agus. Agus itu sifatnya tunggal atau mewakili he, karena Agus itu laki-laki. Di sini kita mewakilkan he. Kemudian untuk penggunaan verb atau kata kerja yang di belakangnya ditambahkan s atau es, nanti akan saya berikan contohnya biar tidak bingung nantinya. Oke, baik, kita kembali lagi ke contoh ini.
Di sini kita punya they go to school by bus. They do not go to school by bus. Do they go to school by bus? Kenapa di sini pakai do not atau don't? Karena subjeknya ini adalah they. They itu apa? Tunggal atau jamak? They itu artinya mereka. Mereka itu adalah orang-orang. Lebih dari satu, jamak. Maka kita pakai do. Dan karena ini negatif, kita tambahkan dengan not. Di sini kita pakai kontraksi ya, atau dalam bahasa Inggrisnya contraction. Jadi do not kita singkat menjadi don't. Untuk kalimat tanyanya, maka kata kerja bantunya yaitu do kita pindahkan ke depan, kemudian diikuti dengan kalimat pernyataannya. Jadi, do they go to school by bus? Apakah mereka pergi ke sekolah menggunakan bis? Seperti itu. Oke, kali ini kita akan ganti subjeknya. Yang tadinya they, kita akan coba pakai subjek yang lain. Dan kita nanti akan lihat pakai do atau does. Biar kalian paham. Kita ganti dulu. Contohnya di sini kita akan ganti dengan kita akan ganti dengan she. Karena ini she itu adalah orang ketiga tunggal. Ketika orang ketiga tunggal, maka kita harus menambahkan s atau es. Jadi, kata kerjanya pun yang tadinya go, kita ganti menjadi goes. Masih bingung? Nanti saya akan bikinkan satu video khusus yang membahas mengenai penggunaan kata kerja yang ditambahkan dengan s atau es. Biar kalian paham nanti. Kemudian, karena di sini kita juga pakai she, maka do not kita rubah menjadi apa tadi? Betul. Kita pakai does not. Atau yang dikontraksikan menjadi doesn't. Sampai di sini paham? Oke, kita langsung pindah ke kalimat interrogatifnya. Kalimat interrogatif auxiliary atau kata kerja bantunya ditaruh di paling depan, maka di sini kata kerja bantunya apa? Does. Does ditaruh paling depan. Kemudian subjeknya she. Does she go to school by bus? Oh ya, sorry, kurang tanda tanya. Does she go to school by bus? Paham ya?